Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman semua. Terima kasih Mbak Mira pembukaannya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini mau mendengarkan sharing dari saya. Hari ini temanya insting. Mungkin apa namanya tema kali ini lebih kepada parenting ya atau orang tua yang mempunyai anak insting gitu ya. Jadi akan lebih relate gitu. Atau ada teman-teman promotor yang ingin belajar dari apa yang sudah saya apa namanya rangkum lah. Jadi ini eh, apa namanya sharing kali ini berupa rangkuman dari apa yang sudah saya pelajari dari Steven dan dari em, kelas-kelas parenting atau kelas-kelas apa namanya fitrah juga yang sudah saya ambil. Jadi mungkin untuk sedikit pembukaan, eh, kelas ini itu sebenarnya kenapa waktu ditawarin Mbak Mira itu aku kayaknya ini deh saatnya buat aku sharing gitu ya. Karena setelah itu waktunya lagi pas tuh kayak aku baru selesai dari training pelatihan desain fitrah parenting gitu ya. Dan banyak merefleksi ke dalam diri aku. Kebetulan aku juga mesin apa PG-nya tuh insting. Jadi kayak sedikit banyak mencoba merangkum, mencoba merefleksi gitu ya, dan dituangkan ke dalam sharing kali ini. Oke, aku sharing dulu. Mbak Mira boleh dibantu buat ini apa share-nya belum di iniin kayaknya. Mira bantu untuk jadiin co-host Oh, ya, host, Bu ya betul Fadila. betul. Oke, siap. Oke, silahkan Bu Fadila. Oke, sebentar. Kita share screen dulu. Oke, nah ini mungkin sudah terlihat slide saya. Kalau dari device Mira belum terlihat, Masa? Yang lain mungkin boleh dibantu untuk Bapak Ibu yang lain ya, apakah dari device-nya sudah terlihat atau belum? belum terlihat. Belum. Belum ya, sebentar ya. Oh, ini nih. Oke, sudah. Sudah? Oke, sudah kelihatan Bu Fadila. Silahkan Bu. Sudah. Oke, ini karena aku pakai device-nya iPad, jadi kayak ada double muka aku di sini ya, gitu. Karena nyalain kameranya. Oke, nah tema kali ini menemani anak insting bertumbuh cerdas dan bahagia. Ini adalah kalau chemistry ya dari insting gitu ya, di mana chemistry-nya tuh bahagia gitu ya. Dan cerdas saya ambil tema ini cerdas itu adalah dia bisa memaksimalkan atau optimalisasi dari potensinya. Oke. Oke, nah perkenalan dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah saya kenal, tapi ada beberapa yang mungkin belum kenal saya gitu ya. Nama saya Fadila. Saya berdomisili di Bandung. Eh, saya itu seorang ibu dari 2 anak gitu ya. Kebetulan di keluarga kami itu mesin kecerdasannya tidak ada yang sama. Suami saya intuiting, kedua anak saya itu satu thinking dan satu feeling, dan saya insting. Sehari-hari itu sebagai ibu rumah tangga, tapi kadang juga saya part time gitu ya mengajar yoga di dekat-dekat komplek lah gitu. Jadi memang ternyata apa namanya karena insting tadi ya banyak yang harus ada dikerjain gitu ya. Jadi kadang saya jadi ibu rumah tangga gitu ya, eh, berkeliweran di sekolah anak, rumah gitu ya. Tapi kadang juga saya olahraga atau apa namanya aktif di studio dekat rumah gitu. Nah, yang saat ini sedang saya fokuskan itu saya sedang fokus untuk belajar tentang fitrah gitu ya, sama solver denia. Nah, untuk Steven sendiri itu eh, apa namanya workshop yang sudah diambil WSL 1, WSL 2 dan beberapa tematik.
Ada beberapa tematik seperti parenting, couple, HR, health, profesi, sama yang terakhir tuh tahfiz yang baru saya ambil. Nah, seperti layaknya insting ya mungkin, dan saya yakin teman-teman di sini juga sama ya gitu, mungkin kalian kuliah apa, tapi, apa namanya, akhirnya profesinya berbeda dengan, kuliah yang diambil, begitupun saya gitu. Tapi, eee, untuk saya ambil hikmahnya aja gitu ya, dalam artian, oh ternyata, apa namanya, setelah tahu Stephen gitu ya, saya semakin tahu bagaimana, cara saya memposisikan atau, ibaratnya lebih bisa bermanfaat untuk orang lain dengan ilmu yang saya punya. Oke, apalagi ya? Mungkin ada teman-teman yang mau japri atau bertanya habis ini boleh japri ke nomor saya ada di sini, atau boleh kunjungi Instagram, Alphabrain gitu ya, alphabrain.id. Itu, apa namanya, eee Stephen untuk yang di Bandung dan di Jakarta sih, karena beberapa ada kita ambil, apa namanya, klien dari Jakarta. Oke, nah ini mungkin teman-teman udah familiar ya, karena di sini kan, apa namanya, tujuan dari parenting atau tujuan dari, pengasuhan dari anak itu adalah ketika kita bisa mengantarkan anak menjadi, sukses gitu ya. Tapi kan setelah kita tahu Stephen sukses itu, dari setiap mesin kecerdasan itu berbeda-beda dan rumusnya untuk teman-teman yang sudah tahu Stephen juga jelas ya. Jadi ketika kita tahu genetiknya, kita cari lingkungannya. Nah, lingkungan di sini itu juga bisa diartikan dengan parenting atau, atau pengasuhan dari orang tua gitu. Nah, yang mau kita bahas adalah tentang lingkungan yang ini, yang 80% dari, kesuksesan, eee, untuk mencapai sukses mulia ini. Nah, jadi kalau saya boleh men-summary gitu ya, tujuan parenting itu untuk mengantarkan anak pada sukses mulia atau sukses yang mempunyai jiwa yang tenang. Artinya bukan hanya sukses secara materi, bukan hanya sukses secara, apa namanya, kedudukan gitu ya, tapi mempunyai jiwa yang tenang. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, mungkin teman-teman di sini tahu ya dan sepakat gitu ya bahwa kalau misalkan anak-anak itu adalah, apa namanya, bibit unggul. Mungkin kan kalau misalkan dijelasin dari Stephen awal-awal, bibit unggul mau ditaruh di mana gitu kan. Nah itu betul, tapi kita lihat dari angle yang berbeda. Sekarang ada perumpamaan, anak itu terlahir ke dunia itu dalam keadaan kosong atau tidak gitu. Mungkin ada beberapa teman yang bilang, eee, anak itu pasti terlahir dengan bakat atau terlahir dengan, apa namanya, eee, gift gitu ya dari Allah gitu ya. Dan yang tadi parenting itu ya atau pendidikan, karena anak itu tidak terlahir kosong, tapi harus dididik gitu ya. Dan pendidikan itu bukan persekolahan, artinya ketika kita punya anak, oh gimana caranya saya mendidik anak, ya cariin aja sekolah yang bagus gitu ya untuk anak gitu. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Nah itu tidak seperti itu ya. Nah, tapi kita harus hati-hati gitu ya. Ada timbul, apa namanya, anak-anak nakal, yang kita sebut anak nakal ya, itu kadang karena mungkin fitrah yang terabaikan atau fitrah yang mungkin kita belum paham gitu ya. Tapi itu adalah, fitrah atau gift yang mungkin Allah berikan. Nah, pendekatannya ini saya mau masuk dari pendekatan fitrah, dari pendekatan, desain parenting yang saya ambil dari rumusannya desain parenting. Di mana ada motivasi, ilmu, dan mental. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita, apa namanya, ibaratnya pengen benar-benar belajar parenting, itu dimulai sebelum punya anak, gitu. Kenapa? Karena motivasinya itu harus jelas dulu nih, gitu ya.
ketika kita ketika kita mulai untuk mau punya anak itu harus memikirkan motivasinya apa, mau punya anak nih karena apa gitu. Karena anak itu sebuah amanah dari Allah yang harus kita jaga gitu. Jadi motivasinya yang pertama ada birrul walidain atau hubungan antara orang tua dengan anak gitu ya. Anak tidak boleh melawan orang tua dan juga bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi anak itu harus menghormati orang tua, yang pertama, yang kedua adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Lalu juga ilmu. Jadi kita itu punya anak tidak hanya mendidik itu dengan harus juga punya ilmu gitu. Artinya harus ada komitmen, belajar, dan kesungguhan. Nah, saya yakin teman-teman di sini adalah bagian untuk mencari ilmu tadi. Ada komitmen, ada belajar, dan ada kesungguhan ya, terutama yang sudah tes TIFIN. Lalu yang terakhir itu mental. Ketika kita bisa melihat masalah, atau ketika kita bisa melihat peristiwa-peristiwa hidup dijadikan hikmah dan dijadikan pelajaran gitu ya. Dan gaya hidup yang selaras dengan fitrah dan dijalani istiqomah gitu ya, lurus gitu dan konsisten. Nah, ketika ini semuanya ada gitu ya, secara tanpa mengenal mesin kecerdasan ibaratnya, secara lurus itu bisa mencapai ketenangan jiwa. Nah, karena ketika ada masalah dan ketiga ini ada gitu ya, tantangan akan terasa lebih mudah hadapi. Nah, jadi yang saya pahami itu, anak itu pasti terlahir punya fitrah. Nah, fitrah itu banyak gitu, maksudnya kayak kalau misalkan di breakdown gitu ya, ada dari sisi spiritual, dari sisi moral, dari sisi sosial, intelektual, emosi, dan jasmani. Nah, kadang kalau misalkan setelah habis dites TIFIN, misalkan mesin kecerdasan ini cenderungnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu lebih kepada fitrah intelektual gitu ya, fitrah berkelebihan gitu ya. Nah, ada di dalam situ. Jadi lebih jauh dari itu, kita juga harus mengenal fitrah-fitrah ini. Dan fitrah ini, jadi anak yang terlahir itu mempunyai fitrah, dan fitrahnya itu belum terdidik, makanya harus dididik gitu ya. Dan dididiknya itu bertahap. Dan semua fitrah ini harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi, dia akan menuntut untuk dipenuhi. Jadi contohnya misalkan seorang anak gitu ya, yang mempunyai krisis fitrah gitu ya. Jadi kalau misalkan di dalam desain parenting itu tidak ada luka batin, tapi adanya krisis fitrah. Artinya itu sebenarnya bisa disembuhkan atau bisa ada solusi fitrahnya lah gitu. Nah, jadi misalkan di emosional gitu ya. Jadi dari kecil itu dia tidak mendapatkan perhatian atau apa dari ibu atau bapaknya. Nah, ini bisa muncul pas udah gede gitu. Nah, artinya dia krisis fitrah dari sisi emosional atau fitrah berkasih sayangnya. Nah, bagaimana caranya untuk ibaratnya menyembuhkan krisis fitrahnya? Bisa lewat jalannya mesin kecerdasan itu gitu. Jadi seperti itu. Tapi fitrah dan mesin kecerdasan atau personality genetik itu harus berjalan berdampingan, selaras. Oke, nah dari yang tadi fitrah ada dari sisi ini ya, lalu itu juga ada aspek fitrah dari perkembangan anak gitu. Artinya ketika kita punya anak gitu ya, contoh misalkan anaknya insting gitu ya. Nah, insting yang umur 0 sampai 7 tahun itu akan berbeda dengan insting yang umurnya udah 15 tahun gitu. Tapi sama-sama insting. Nah, kita masukkan lagi. Jadi hal-hal yang perlu diketahui dalam parenting adalah ada aspek perkembangan anak, di mana si aspek ini akan berperan penting kepada bagaimana si orang tua itu bersikap gitu ya, dan bagaimana seharusnya si anak itu
bersikap pada umur segitu gitu. Dan kita bisa mengetahui fitrah-fitrah apa sih yang dari yang tadi kalau dievaluasi yang kurang dari anak itu. Pasti akan kalau tidak sesuai tadi kebahagiaan atau cerdasnya itu akan sulit untuk terwujud. Oke, nah kita misalkan mulai dari 0 sampai 7 tahun di mana usia dini nih, di mana tahap berpikirnya masih imajinasi. Jadi cara kita berkomunikasinya gitu ya, itu juga harus disesuaikan. Nah, sikapnya belajar tuh ya belajar bicara, belajar apa namanya bersyukur gitu ya, sikap-sikap ini. Lalu orang tua itu responnya harus penuh kasih sayang, komunikasi hangat, motivasi yang benar gitu di usia ini. Tapi ketika masuk ke dalam usia 7 sampai 10 tahun, di mana itu masa penggemblengan dan tahap berpikirnya sudah jadi antara persimpangan antara imajinasi dan realita gitu ya. Ini sudah bisa masuk di didik. Jadi dia itu sudah kita tambahkan aturan-aturan. Jadi ketika punya anak insting gitu ya, contoh misalkan, nah itu di masa 7 sama tahun responnya ya tadi penuh kasih sayang, tapi pas udah masuk ke 7 sampai 10 tahun respon orang tuanya dimasukkan sisi disiplin, konsisten, taat aturan itu tetap harus ada gitu walaupun anak insting misalkan dia itu nggak bisa dikerasin gitu ya, dia itu nggak bisa dipush gitu ya, tapi komitmen atau disiplin itu bentuk tegasnya orang tua untuk di anak umur sekian. Oke. Nah, nanti 10 sampai 15 tahun itu ada masa pendampingan di mana peralihan dari masa apa namanya penggemblengan ke pendampingan. Di mana di fase ini itu kita harus membentuk sikap anak itu harus mempunyai sikap bisa membedakan yang baik dan yang buruk dan menjauhi kemungkaran. Biasanya di sini masa-masa remaja atau anak-anak udah mulai rebel lah. Dan respon orang tua itu bukan lagi di fase 7 sampai 10 tahun yang kalau salah dimarahin. Nah, bukan seperti itu, tapi lebih ke sudah menjadi sahabat dari anak-anak tersebut gitu ya. Nah, lalu di fase 15 sampai 20 di sini sudah mulai fase menuju dewasa ya gitu ya. Artinya si anak ini sudah dari mulai 10 sampai 15 itu sebenarnya udah terbentuk. Jadi kalau misalkan mau membentuk anak, menggembleng anak tuh di 7 sampai 10. 10 sampai 15 tahun itu mulai masa pendampingan. Jadi sudah terbentuk gitu ya, tinggal dipoles lah gitu. Nah, 15 tahun baru kita kelihatan nih hasilnya, hasil parenting kita di awal masa dini. Jadi dari mulai dalam kandungan sampai 15 tahun. Jadi 15 tahun itu kita baru memanen, oh anak kita tuh seperti apa gitu. Nah, di mana respon orang tua itu lebih ke mengalirkan, memaafkan gitu ya, berperan sederhana, tidak terlalu harus ngajarin banget lah gitu ibaratnya. Oke, nah tahapan ini teratur dan tertib dan akan memberi persepsi atau pengaruh utuh pada tuntutan jiwa atau fitrah anak. Nah, artinya seperti ini. Jadi ketika ada fitrah yang tidak terpenuhi, misalkan contoh di yang tadi ya, di 7 sampai 0 sampai 7 tahun, anak ini sering dimarahin. Nah, itu akan muncul tuh fitrah, berarti kan dia akan menuntut fitrah si yang berkasih sayang. Nah, ketika itu muncul, nah itu apa namanya, yang akan membuat menjadi konflik atau masalah lah, yang di akhirnya anaknya ini akan tadi bisa ada ujung-ujungnya bisa sampai ke luka batin atau krisis fitrah kita sebutnya. Nah, ada juga peran dan ayah dan ibu. Jadi memang di sini di ayah ibu tuh harus seperti apa. Setiap fase tahunnya tuh berbeda. Di mana ayah di tahun 0 sampai 7 itu menjadi teladan dan ibu menguatkan batin anaknya. Jadi di usia ini tuh biasanya banyak ibu yang memilih untuk merawat anaknya nih. Nanti sudah gede dikit baru dia melakukan bekerja atau melakukan ini. Karena memang di sini adalah tahap ketika anak itu harus dekat sama ibunya.
gitu. Untuk kekuatan batin tadi. Jadi kalau ini terlewati, bisa jadi krisis fitrah di usia-usia 7 ya tadi bisa muncul gitu. Nah, lalu sama di usia 10 sampai 15 gitu ya, di mana ayah dan ibu itu misalkan ayah dekat dengan anak perempuannya pas di usia ini. Kenapa? Karena dia mulai mengenal lawan jenis dan begitupun ibu mulai menjadi sahabat dengan anak laki-lakinya gitu. Dan di usia 15 sampai 20 itu ayah menjadi tempat diskusi untuk anak-anaknya dan ibu mendoakan dan menjaga keridoannya. Jadi di umur sekian itu mungkin yang kita butuhkan sebagai anak itu doa ibunya gitu ya dan keridoan dari ibunya gitu. Dimana si tahapan-tahapan ini ketika dipenuhi itu akan akan lebih mudah atau kesuksesan itu akan dapat terwujud. Nah, sekarang kita masuk ke Stephen ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang fitrah. Nah, Stephen ini termasuk dari fitrah tadi, fitrah berkelebihan tadi, di mana masing-masing kita mempunyai fungsi otak yang dominan gitu ya. Cara kita berpikir beda, cara kita berkomunikasi berbeda yang kita cara berkomunikasi beda, cara berpikir beda. Yang bagaimana caranya ini bisa berpengaruh kepada parenting tadi. Jadi kalau misalkan untuk parenting saya sangat-sangat menyarankan untuk tidak hanya anaknya saja yang dites. Tapi ketika kita berikhtiar untuk mensukseskan parenting itu, lingkungan tadi yang berpengaruh itu juga harus dimasukkan ke dalam ikhtiar tadi gitu. Jadi orang tuanya juga tes Stephen. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan Stephen atau masing-masing mesin kecerdasan sekarang. Apabila misalkan teman-teman ada yang masih kayaknya kurang jelas ya, mungkin bisa tanya ke promotor atau mungkin bisa japri saya untuk jelasan masing-masing mesin kecerdasan. Jadi ini hanya gambaran bahwa ada 5 mesin kecerdasan, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, hari ini topiknya itu insting, di mana insting itu otak tengah ya. Jadi dia itu mempunyai akses kepada keempat mesin kecerdasan, di mana dia itu responsif dan serba bisa. Jadi kelebihannya insting itu. Nah, insting itu, jadi anak insting itu dia akan tumbuh atau dia mempunyai ciri-ciri ya seperti rela berkorban, senang dengan kedamaian gitu ya, nggak suka konflik dan serba bisa tadi. Serba bisa. Nah, pola asuh yang cocok untuk anak insting itu membahagiakan gitu ya. Lalu memotivasinya dengan cara bikin dia berkontribusi gitu. Terus aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan orang tua itu dengan cara menolong gitu ya. Terus treatmentnya yang bisa dilakukan oleh orang tua dengan cara banyak melibatkan si anak insting ini kepada aktivitas harian. Cara dia healing atau dia berkalibrasi lah ya ibaratnya itu dengan cara silaturahmi. Nah, terus cara belajarnya dengan cara respon cepat. Oke. Oke. Nah, yang tadi harus dipahami gitu ya dengan fitrah, terus Stephen ini. Jadi apa sih yang bisa kita tangkap? Yang pertama, kita paham ya bahwa orang tua tadi harus mempunyai 3 pondasi yang di awal. Lalu ini adalah bentuk dari ilmu atau ikhtiar orang tua untuk menggapai itu gitu ya. Di mana Stephen itu bisa untuk membangun atmosfer keluarga yang positif. Artinya masing-masing mesin kecerdasan tadi ketika ada yang fitrah atau misalkan tidak sesuai dengan fitrahnya dia,
Misalkan contoh orang insting ditaruh di lingkungan yang pressure banget gitu ya. Nah, dia ini jadi tidak optimal gitu ya. Nah, padahal keluarganya ini misalkan keluarga yang pressure gitu. Nah, itu akan bisa terbaca dari energi ini. Nah, intensinya adalah bagaimana si energi ini supaya bisa saling bersinergi gitu. Nah, jadi pertama stepnya udah tes TV nih, lalu cari atmosfer keluarga yang positif yang bisa mengalirkan energi-energi positif dari semua keluarganya dengan cara menemukan atmosfer keluarganya. Terus udah gitu menemukan parenting style yang efektif. Mungkin kalau untuk anak insting itu lebih ke adaptif ya. Jadi anak itu gampang menyesuaikan sebagaimana si orang tuanya ini mau pakai gaya yang mana, itu insting mungkin lebih adaptif. Nah, lalu menemukan aksi parenting nih. Jadi setiap mesin kecerdasan kepada orang tua dan anaknya juga mempunyai aksi-aksi parenting atau kayak contekan lah parenting yang cocok untuk mesin kecerdasan yang berbeda atau yang sama tuh seperti apa tuh ada. Nah, ini adalah tabel arah aksi dari anak insting. Jadi ketika misalkan tadi ya kan ini kan Nah, ini kan ada hubungan mendukung dan menaklukkan. Jadi kalau misalkan mempunyai anak insting, terus orang tuanya itu thinking, bagaimana ya saya harus bagaimana ya untuk saya bisa memfokuskan atau mengoptimalisasi dari potensi anak saya gitu. Atau misalkan saya intuiting nih, di mana saya itu didukung oleh anak saya gitu, atau saya terus tuh feeling saya itu ditaklukkan sama anak saya. Nah, itu bagaimana? Itu ada jawabannya di sini. Jadi ada aksi-aksi parenting yang tadi. Misalkan anaknya orang tuanya itu mendukung anak. Nah, aksi parentingnya itu dengan cara memberikan energi dia kepada anak. Gitu ya. Jadi mengarahkan anak agar fokus gitu ya, menghasilkan kesimpulan. Jadi fokusnya orang insting itu biasanya dari cara dia belajar itu dari kesimpulan-kesimpulan, hikmah gitu. Itu adalah caranya belajar. Jadi misalkan ada peristiwa, nah itu orang tua bantu untuk menyimpulkan gitu ya. Nah, dengan itu si anak akan belajar. Memberikan data dan pengetahuan agar memperoleh hikmah ya tadi. Ujung-ujungnya adalah insting kuatnya di data, thinking kuatnya di data, insting itu belajar dari hikmah. Jadi gabungan kedua itu akan memberikan energi positif. Lalu membantu menemukan jalan keluar, di mana thinking itu sangat bagus dalam proses ya, membuat proses. Jadi disitulah ketika orang tua thinking itu dapat memaksimalkan anak insting. Nah, lalu bagaimana ketika saya intuiting, anak saya insting. Nah, caranya dengan cara menunjukkan jalan kesuksesan atau membuka jalan kesuksesan untuk anaknya. Jadi bisa jadi untuk menstimulasi nih, ciptain berbagai aktivitas nih yang kira-kira cocok nih untuk anaknya dan mengalirkan potensi serba bisa. Itu sinkronisasi itu akan tercipta ketika ada sinergi dari intuiting yang mempunyai ide-ide gitu ya, atau memberikan ruang untuk insting mencoba beberapa aktivitas gitu ya, di mana tadi kita bisa melihat potensi insting yang serba bisa tadi. Dan kata-kata indah gitu ya dari orang tuanya, bisa jadi quotes-quotes itu yang membahagiakan, yang bisa menjadi kan anak insting punya kesimpulan yang baik antara terhadap takdir yang dia jumpai. Jadi dari setiap peristiwa gitu ya disimpulkan dan dibungkus dengan kata-kata yang baik nih gitu. Nah, itu akan memberikan ibaratnya pelajaran gitu ya, atau ilmu-ilmu
yang mencerdaskan si anak insting tadi gitu. Nah, gimana kalau, saya menaklukkan, anak saya nih, jadi saya sensing gitu ya, anak saya insting. Nah, itu bisa mengarahkan kesuksesan anak, di mana, apa namanya, sensing itu kan, eee, mentor naturalnya si insting ya, gitu ya, akan memberikan, langkah-langkah yang mudah gitu ya, yang gampang diselesaikan dan efektif untuk insting. Jadi insting itu biasanya mempunyai kelemahan dia, apa namanya, setengah-setengah gitu ya, atau dia, apa sih namanya, kayak, nggak yakin gitu ya. Nah, itu bisa diperkuat oleh si orang tua sensing gitu. Lalu, turun langsung, memberi arahan, peranan gitu ya, sumber daya anak dengan pembuktian simpel dan spontan gitu. Itu bisa dilakukan oleh orang tua sensing. Lalu sekarang bagaimana kalau saya ditaklukkan sama anak gitu ya, misalkan orang tuanya feeling, sedangkan anaknya insting. Nah, dengan cara memfasilitasi anak. Nah, biasanya orang tuanya bisa coba dengan memberikan rasa damai, aman, di mana insting tadi ya tidak suka berkonflik, dia senang dengan, kedamaian gitu ya, suasana rumah dan lingkungan. Nah, mulai dari situ. Lalu, punya misi sosial nih sama anak, menemukan banyak guru untuk belajar dan banyak kebiasaan. Atau misalkan orang tuanya sama-sama insting gitu ya, nah dengan cara menggandakan energi atau memberikan rasa, aman dan nyaman pada suasana rumah dan lingkungan, gitu. Nah, insting itu senang tuh dengan suasana. Jadi kalau orang insting mau belajar gitu ya, biasanya ada yang bikin nggak mood, jadi nggak jadi nih belajarnya. Jadi suasana atau harmonisasi lah gitu ya, dari lingkungan dan pembelajaran itu sangat penting untuk si anak insting tadi. Nah, terus mempunyai misi sosial bersama anak. Sorry ini kayaknya, kesamaan. Nah, pada akhirnya adalah yang saya tangkap dari semuanya gitu ya, bisa saya simpulkan adalah mendidik anak itu dengan jiwa. Nah, salah satunya jiwa yang tenang itu bisa kita dapatkan ketika si orang tua itu, sadar dengan dirinya dan bisa menghadirkan kebaikan, bisa, kecerdasan mencerna gitu ya, membedakan, mana yang baik dan mana yang buruk, dan mendistribusikan energi. Jadi mental memberi gitu ya, energi, karena di parenting itu memang kita hanya fokus, memberikan energi yang baik gitu, energi yang ikhlas dan akan ada, jiwa yang tenang. Nah gitu. Jadi mungkin, apa namanya, kesimpulannya adalah ketika orang tuanya sudah bisa berada atau sudah bisa mendidik anak dengan jiwa yang tenang, ditambah dengan mengetahui, mesin kecerdasan dari anaknya, selaras dengan fitrahnya, menjalani segala dengan fitrahnya, akan sangat mudah untuk orang tua atau anaknya itu tumbuh sukses. Nah, jadi sukses mulia itu akan lebih bisa, tercapai ketika si orang tua itu sudah, eee, mendidik dengan jiwa gitu ya, lalu memahami, mesin kecerdasan dari anaknya. Nah, jadi kombinasi itu yang membuat si anak insting tadi itu bisa cerdas dan pasti bahagia, gitu. Karena pengalaman dari saya mungkin ya, orang tua saya tuh belum kenal Stephen, tapi kalau saya merefleksikan ke belakang gitu ya, cara orang tua saya, mendidik saya itu dia melewati fase-fase yang tadi, fase-fase fitrah gitu ya. Nah, di mana benar-benar dilewati. Jadi ketika saya "Oh iya dulu bapak saya begini. Oh iya ya kenapa saya lebih dekat sama bapak dan mempunyai kalau ada cerita apa-apa ke bapak duluan, itu karena tadi." Gitu. Oh ternyata ini ya yang, apa namanya, yang, efek dari pengasuhan yang tadi. Makanya bapak saya, itu selalu bilang kayak pas saya udah umur
umur 21 apa berapa, kayak tugas dia secara orang tua saya pas lulus gitu ya, tugas saya sebagai orang tua itu sebenarnya sudah selesai gitu ya, dia tinggal melihat bagaimana si anaknya ini tumbuh gitu. Nah, begitupun, apa namanya, kita gitu ya. Jadi saya pas punya anak jadi gitu, "Oh, pas anak saya umur segini harus begini nih, pas anak-anak saya udah mulai agak gede, oh harus berubah nih cara saya, bersikap gitu. Cara saya bersikap secara fitrah yang pertama, yang kedua baru kita mengikuti pendekatannya memakai pendekatan dari mesin kecerdasan tersebut. Ya gitu. Kurang lebih seperti itu bahasan kita hari ini. Mangga atau misalkan kalau ada yang mau bertanya atau masih ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih, mungkin segitu Mbak Mira, kita teruskan dengan, Q&A. Oke, baik. Terima kasih Bu Fadilah untuk penjelasan tentang konsep parenting, tentang insting pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Sangat jelas, sangat detail sekali ya Bapak Ibu untuk penjelasan malam hari ini. Apa yang sudah disampaikan Bu Fadilah kurang lebih sepertinya sudah satu sesi dari WST Parenting ya Bapak Ibu, tapi ini sepertinya khusus untuk insting ya. Nah, kita berikan dulu ya Bapak Ibu kesempatan untuk Bu Fadilah istirahat ya, boleh silakan minum sebentar Ya, ya Bu boleh. Fadilah ya. Oke baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Fadilah, Bapak Ibu ya. Jadi, apa yang Mira simpulkan, jadi kalau misalnya masuk pertanyaan dari Bapak Ibu pada malam hari ini, tapi Bapak Ibu juga belum tes Tiffin dan ingin melakukan hasil parenting yang maksimal seperti yang Bu Fadila juga sampaikan, silahkan Bapak Ibu juga tes Tiffin terlebih dahulu. Mengenal diri sendiri, bagaimana mendukung, potensi si anak ya, tidak hanya dari, fitrah yang sebelumnya, disampaikan oleh Bu Fadila, sebelum kita mendukung untuk fitrah intelektualnya anak, silahkan Bapak Ibu untuk tes Tiffin terlebih dahulu ya. Jadi bisa tahu, betapa pentingnya, betapa besar peran sebagai orang tua, nggak hanya ibu aja ya, tapi juga ayah ini juga sangat penting. Seperti Bu Fadila juga sampaikan, sebagaimana Bu Fadila kedekatannya kepada ayah ya, itu juga salah satu dari, eee, konsep parenting yang berhasil yang telah dilakukan oleh seorang ayah ya. Jadi di sini tidak hanya semata-mata parenting itu hanya untuk ibu ya, jadi sirkulasi energi Steven itu memang benar-benar nyata ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tes Steven, satu keluarga ya, sudah tahu, oh alirannya ternyata seperti ini, yang seharusnya, bisa lebih menggembleng untuk potensi anak itu siapa, yang bisa menentukan parent parent leader-nya itu yang lebih baik itu siapa. Nah itu bisa Bapak Ibu ketahui setelah Bapak Ibu tes Steven juga ya. Oke baiklah Bapak Ibu. Nah, kita sekarang masuk ya di sesi Q&A, sharing dan juga diskusi seperti biasa yang sebelumnya juga Mira sudah sampaikan ya. Setelah materi yang sudah disampaikan oleh Bu Fadilah, Mira akan buka sesi untuk Q&A, sharing dan juga diskusi ya. Tapi sebelum itu ya mungkin Mira mau sampaikan beberapa poin dulu ya untuk Bapak Ibu atau rules-nya dulu ya sebelum Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, sharing ataupun diskusi ya. Sebelumnya itu biasanya ada 3 poin yang Mira sampaikan, tapi, mungkin mulai dari hari ini sampai di Brainity Talk selanjutnya Mira tambahkan satu poin lagi ya Bapak Ibu. Jadi ada 4 poin yang akan Mira sampaikan rules-nya sebelum Bapak Ibu Q&A, sharing ataupun diskusi. Poin yang pertama yaitu untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Brainity Talk yang mau Q&A, sharing ataupun diskusi, Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang bisa, lebih interaktif ya, bisa open mic, open cam ataupun salah satunya juga boleh ya. Jadi nanti tinggal raise hand aja, nanti Mira akan bantu untuk lihat siapa yang pertama kali raise hand, nanti Mira akan bantu untuk persilahkan duluan ya, apakah itu mau, Q&A, sharing ataupun diskusi. Nah kemudian untuk poin yang kedua, untuk Bapak Ibu yang ingin Q&A atau tanya jawab, Mira akan maksimalkan 2 pertanyaan saja. Kenapa? Agar kita bisa memberikan kesempatan untuk
teman-teman kita yang lain ya, Bapak Ibu dan sobat Berenity Talk yang lain bisa bertanya jawab juga. Nah, jadi mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk pada malam hari ini dari Bapak Ibu dan teman-teman sobat Berenity Talk itu bisa semuanya terselesaikan. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab karena pertanyaan dari Bapak Ibu yang masuk, lebih dari 2 pertanyaan dari satu peserta ya. Jadi Mira maksimalkan 2 pertanyaan saja untuk satu peserta. Nah, kemudian poin yang ketiga ya Bapak Ibu, rules yang ketiga, tema kita pada malam hari ini di Berenity Talk adalah tentang personality genetic instinct. Nah, jadi Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang bertanya tentang insting terlebih dahulu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh tentang mesin kecerdasan lain, boleh. Tapi, Mira akan lebih prioritaskan untuk insting terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian, poin yang keempat ya atau poin yang terakhir, untuk Bapak Ibu promotor yang hadir pada malam hari ini yang mau bertanya, Mira akan skip terlebih dahulu ya. Nah, kenapa? Karena khusus untuk para promotor, khususnya promotor Steven Brain ya, Steven Brain menyediakan program yang namanya Inspirasi Pagi, yang diisi secara bergantian oleh pemilik Steven Brain, yaitu Solver Ferry dan juga Coach Herdian, dan dilaksanakan secara rutin dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai dari jam 10 sampai biasanya, jam 12 siang ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sesi inspirasi pagi tersebut ya, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya tentang apapun. Nah, jadi khusus untuk sesi Brainity Talk ini, Mira akan lebih membuka banyak peluang hanya untuk Bapak Ibu peserta Brainity Talk yang tes Tiffin saja. Ya, di luar daripada promotor, nanti promotor silakan untuk sharing diskusi di inspirasi pagi yang sudah disediakan oleh Steven Brain. Nah, berlaku juga mungkin ada promotor lain dari cabang lain yang masuk juga sama ya, seperti itu. Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu, peserta tes Steven terlebih dahulu dari klien-klien yang sudah tes Steven oleh, cabang Steven Brain ataupun bersama dengan promotor Steven Brain. Oke, Bapak Ibu mudah-mudahan 4 poin tadi Bapak Ibu sudah bisa pahami ya. Selanjutnya Mira akan langsung buka, sesi Q&A, sharing dan juga diskusi sampai waktu kita masih ada 30 menit ke depan ya, Bapak Ibu silakan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau misalnya malu bertanya melalui, interaktif, silahkan disampaikan dari chat dulu juga boleh, tapi pastinya Mira akan, maksimalkan dulu untuk Bapak Ibu yang mau interaktif ya, bisa open mic, open cam, ataupun salah satunya. Ya, baru mau tanya. Iya, Bu Mutia, ya kesempatan untuk para promotor lebih besar lagi ya, karena, banyak sekali, program-program yang diberikan oleh Steven Brand khusus untuk para promotor Steven Brand, sharing, diskusi ya, berbagi ilmu. Berbagi ilmunya nggak hanya ke sesama promotor, tapi bahkan bisa lebih dari itu, yaitu sharing-nya dengan pemilik Steven Brand-nya langsung, dari Solver Ferry dan juga Coach Herdian. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, tetap kita berikan kesempatan untuk sharing dan juga, bertanya untuk para promotor Steven Brand, tapi kita alihkan sementara untuk di sesi inspirasi pagi. Silakan Bapak Ibu yang, peserta Brainity Talk selain dari para promotor Steven ya, silakan untuk bertanya secara interaktif, silakan boleh raise hand ya kalau, misalnya bisa open mic dan juga open cam akan lebih baik lagi. Oke, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman sobat Brainity Talk. Mira akan bantu bacakan terlebih dahulu ya, mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan masuk dari Pak Al-Khawarizmi, Insting dari Jayapura. Oke, Mira akan bantu bacakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Fadila, saya sensing. Mau tanya, bagaimana cara kita memperbaiki mental anak insting yang sebelumnya di usia 4 sampai dengan 6 tahun lumayan sering dibentak? Oke, baik kita akan dengarkan terlebih dahulu tanggapan dari Bu Fadila. Silahkan Bu Fadila tanggapannya. Ya, waalaikumsalam. Ini sekarang anaknya umur berapa ya? Kalau boleh tahu. Iya, silahkan Pak Al-Khawarizmi. 7 tahun, Bu. Oh, Oh, sekarang iya. 7 tahun ya, berarti itu sudah masuk ke dalam fase, apa namanya, penggemblengan gitu ya?
Nah, seharusnya di usia 4 sampai 6 tahun memang dia itu masih di tahap, fase pembentukan. Artinya orang tua itu, ya tadi ya, anak itu sebisa mungkin jangan dibentak gitu ya, karena ibaratnya, kasih sayang itu dicurahkan, banyak di usia ini. Jadi anak itu, tumbuh dengan, tadi, apa namanya, dia mempunyai, kepercayaan diri gitu ya, bahwa dia itu dilihat, disayangi. Nah, kalau misalkan, memperbaiki mental anak ini artinya ada krisis, fitrah di usia 7 tahun ini, di mana biasanya anaknya itu jadi takut melakukan sesuatu gitu ya, karena, takut dimarahi sama dia nggak pede atau seperti itu gitu ya. Nah, gimana caranya tapi dia itu sudah masuk ke dalam fase, penggemblengan gitu ya. Nah, mungkin, salah satu solusinya, karena penggemblengan itu kan sebenarnya udah masuk ke dalam, didikan yang tegas atau ada aturannya gitu ya, bisa dan ada jadwalnya. Jadi anak ini mulai disiplin lah ya gitu. Itu lewat, sesi, kita bikin waktu bersama gitu ya sekeluarga, di mana, masing-masing mengungkapkan apa yang dia sukai dan tidak dia sukai gitu ya. Misalkan bisa di sesi kalau ada makan malam bersama gitu ya, ngobrol, terus masing-masing dari kita bilang gitu, misalkan, itu bisa bisa dimulai dengan cara itu ya, awalnya ya, untuk, memperbaiki mental tadi. Supaya si anak ini ngerasa saya itu, didengar, saya itu dilibatkan, saya itu ternyata disayangi loh. Jadi perasaan-perasaan validasinya itu, di situ gitu ya. Jadi di momen itu mungkin si anak itu bisa mengeluarkan tadi gitu. Dan jangan ibaratnya jangan diberikan waktulah, jadi masing-masing dan dan tidak dia saja gitu. Jadi, dari beberapa, keluarga gitu, ibaratnya kayak acara makan gitu ya, misalkan, "Saya tidak suka tadi kamu seperti ini, begini-begini." "Oke, nah baiknya seperti apa?" Kayak gitu-gitu. Nah, mungkin seperti itu, apakah sudah bisa menjawab dan bisa dicobain? Dan ini dicoba mungkin jadi dirutinkan dulu ya, sampai kita lihat si anak ini sudah mulai pede untuk melakukan sesuatu gitu ya. Bisa dimulai ditambahkan habit-habit yang, tadi mendukung, fitrah kasih sayang tadi gitu ya. Jadi dia harus, tuntutan dari fitrah yang tadi, kan ini kan, apa namanya, efek dari, penuntutan fitrah yang, berkasih sayangnya tadi gitu ya. Anak ini jadi, tidak stabil lah emosinya gitu ya, tidak pede apa segala macam. Dia harus merasa tadi dulu disayangi gitu ya, didengar, baru dia itu bisa leluasa untuk menjadi insting yang bahagia gitu. Mungkin seperti itu, Mbak Mira, mudah-mudahan menjawab ya. Kalau misalkan belum ya mungkin bisa di-chat lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Fadila untuk tanggapannya. Mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan dari Bu Al-Khawarizmi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin boleh juga ya kalau misalnya bertanya. Salah satu contohnya seperti Bu Al-Khawarizmi ini. Jadi kita tahu apakah Bapak Ibunya sudah tes TIFIN atau belum ya. Silakan ditambahkan. Oke, kita akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Rini Sulistioningrum. Pertanyaannya, "Assalamualaikum Mbak." "Waalaikumsalam, mau bertanya dan mohon pencerahannya. Bagaimana caranya seorang istri yang intuiting ekstrovert dan anak perempuan yang feeling ekstrovert yang masih usia 8 tahun mendampingi seorang suami atau ayah yang insting agar beliau tetap merasa bahagia, nyaman dengan adanya istri dan anak tersebut agar perjalanan kehidupan sehari-hari menjadi lebih indah dan bahagia? Terima kasih Mbak untuk pencerahannya." Baik, silakan Bu Fadila untuk tanggapannya. Oke, nah ini suaminya insting, istrinya intuiting, anaknya feeling gitu ya? Iya, betul Bu. Ber berarti, konfliknya apa ini ya? Kalau misalkan maksudnya gini, eee
mendampingi agar merasa bahagia, nyaman, dan ada apa adanya itu, apa contohnya gitu. Karena kan kalau di kehidupan sehari-hari itu baru maksudnya apakah ada kendala gitu kan, karena biasanya insting itu sangat mudah untuk beradaptasi gitu ya, dia dengan lingkungannya gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak nyaman dengan lingkungannya, biasanya dia gampang marah gitu ya. Nah, apakah misalkan seperti itu? Nah, kalau misalkan tadi seperti itu, biasanya konflik insting sama intuiting itu terjadi ketika insting itu biasanya ngomongnya to the point, tapi intuiting tuh kadang dia nggak kena lah gitu ya. Jadi harus berulang-ulang, bukan berulang-ulang, jadi akhirnya jadi berulang-ulang dibilang insting ini bawel gitu. Padahal mungkin ini apakah terjadi seperti itu atau tidak gitu ya. Terus apakah eh, apa namanya, suami insting ini memberikan energi yang negatif nih karena dia tidak bahagia ke anaknya yang feeling gitu, karena kan dia ditaklukkan nih anaknya ya sama bapaknya ya gitu. Jadi mungkin bisa diperjelas misalkan kenapa instingnya tidak bahagia itu apa gitu, adakah konflik dari sisi komunikasinya ataukah dari apanya gitu, karena tadi ketika insting itu mudah beradaptasi, dia itu bahagianya mudah gitu. Nggak apa namanya, harus di suasananya yang nyaman gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi bisa diperjelas lah mungkin Mbak Mira ya kali ya. Karena kalau misalkan dilihat dari ini ya tadi, kalau pengalaman saya sih mungkin bangun dari atmosfer keluarganya dulu ya gitu ya. Atmosfer keluarganya artinya tadi insting yang suka dengan kedamaian, artinya tidak banyak konflik di rumahnya gitu ya, rumahnya rapi gitu ya. Terus apa tuh namanya, semuanya itu in place lah ya gitu. Terus apalagi ya, pokoknya indikatornya ketika dia sering marah-marah, nah itu bisa menandakan bahwa dia mungkin nggak bahagia gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fadila untuk tanggapannya. Oke, nah memang ini pertanyaannya sepertinya hanya untuk sharing aja ya Bu Fadila ya, bagaimana menciptakan lingkungan yang bahagia gitu ya. Tapi yang pastinya untuk insting terutama ya Bu Fadila ya, lingkungan yang bahagia memang tentunya lingkungan yang tidak ada konflik. Iya, Gitu ya Bu lebih Fadila. tidak ada konflik. Tidak ada konflik, tidak ada pressure, dia bisa apa namanya, leluasa mengakses tadi keserbabisaannya dia gitu ya, dengan moodnya yang kadang gampang berubah gitu ya. Mungkin tadi konflik di intuiting atau di feeling ya tadi moodnya insting kadang gampang berubah, bisa jadi ini gitu kan. Nah, Hmm. gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fadilah tanggapannya. Nah, mungkin kalau Bu Rini ada tambahan pertanyaan lagi, nanti silakan ditambahkan ya. Nanti akan Mira bantu bacakan juga. Mana tahu ada memang case yang terkhusus ya, atau contoh konkretnya seperti apa. Nah, itu nanti silakan kalau misalnya mau ditambahkan. Oke, sementara itu dulu. Semoga menjawab untuk pertanyaan Bu Rini dan sekali lagi terima kasih Bu Fadila untuk tanggapannya. Mira akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Ayu Rias. Pertanyaannya, anak saya insting usianya 7 tahun suka memberi uang ke teman, berbagi dan membantu orang. Padahal mungkin dia capek membantu. Bagaimana cara mengajari menolak teman? Wah, ini kayaknya kasus untuk semua orang insting ya Bu Fadila ya. Ya. Oke, silakan Bu Fadila tanggapannya. Ya kalau saya ini mungkin pengalaman saya ya, kalau misalkan saya boleh belajar gitu ya dari pengalaman saya, insting itu baru bisa bermanfaat atau menebarkan energi baiknya ketika itu dia dalam posisi dia bahagia gitu ya. Jadi kayak misalkan contoh gitu ya, dia mau memberi gitu ya, itu kalau dia tidak benar-benar ikhlas, ibaratnya kalau
itu tuh nggak jadi berkah gitu ya, nggak jadi barokah gitu ya. Nanti tadi kalau saya sih mendingan saya nggak usah ngasih aja daripada perasaan itu muncul gitu. Karena tadi itu tidak akan membuat menjadi energi yang baik gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya diajarkan. Artinya si anak ini apakah kamu memang pengen berbagi atau nggak enak doang gitu. Jadi dia itu harus bisa membedakan di umur segitu, harusnya dia sudah bisa membedakan karena udah masuk ke dalam tahap dia sudah bisa berpikir nih gitu ya dengan realista. Kamu cukup nggak buat nanti kamu jajan? Kalau misalkan cukup, ya boleh kamu kasih temannya sebagian. Tapi kalau sekiranya kamu kurang, kamu tinggal bilang, kayaknya aku belum bisa deh, aku pengen beli ini juga gitu. Jadi eh, diajarkan atau si anak ini sudah bisa membedakan mana yang menurut dia prioritas, mana yang tidak. Mungkin bisa dari sana gitu ya. Jadi kayak di tahap ini kan anak ini sudah bisa berpikir gitu ya dan karena tapi dia juga masih di level imajinasi atau dia itu masih di level anak-anak juga gitu. Nah, ini bisa lewat peristiwa-peristiwa atau cerita-cerita gitu ya. Jadi tadi ketika kita mau memberi itu kita harus ikhlas. Kamu ikhlas nggak ngasih temen kamu gitu. Misalkan tidak, ya nggak apa-apa, nggak usah ngasih gitu. Memberi itu baik, tapi tadi harus ada ikhlas itu. Nah, ketika anaknya ikhlas ya itu akan menimbulkan ini baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga Oke. menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Fadila untuk tanggapannya. Mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan dari Bu Ayu Rias. Terima kasih Bu Ayu Rias atas pertanyaannya. Kalau begitu kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ami. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana agar orang dewasa insting usia 35 tahun bisa move on atau menerima tanpa dendam dari trauma mendalam pada masa kecilnya di SD atau SMP? Terima kasih. Dendamnya ini mungkin seperti apa? Mungkin boleh Ya. dibantu untuk spesifik juga ya Bu Ami. Tapi Nah, kita akan dengarkan dulu jawaban secara umumnya dari Bu Fadila. Silakan Bu Fadila tanggapannya. ya. Terima kasih Mbak Mira. Jadi kalau misalkan saya apa namanya, kalau insting itu dendam itu justru menyiksa untuk orang insting ya. Jadi apa namanya kayak ada perasaan gak suka sama orang, perasaan kesel gitu sama orang itu sebenarnya menyiksa. Nah, bagaimana caranya? Ini berkaca sama pengalaman saya mungkin ya, dan ini saya praktekkan hampir setiap hari gitu ya. Jadi sebelum tidur, biasanya saya lakukan self healing. Jadi gimana caranya saya hadirkan kekesalan itu atau orang itu gitu ya. Lalu ibaratnya diluapkan emosinya. Bagaimana misalkan ya bisa menangis, bisa marah atau bisa kesel gitu ya. Lalu setelah itu dimaafkan gitu ya. Karena ya untuk orang insting ketika kita menyimpan trauma atau kekesalan itu terlalu lama itu bisa bikin penyakit sih gitu pengalaman saya. Jadi kayak sebisa mungkin tadi si insting ini tidak menyimpan dendam gitu. Jadi bisa apa namanya dimulai dengan cara tadi self healing gitu ya dengan menghadirkan perasaan itu tersebut lalu kita marah gitu ya keluarkan energi negatifnya dengan marah tapi nggak bukan marah ke orang ya gitu ya tapi tadi self healing dengan sendirinya aja gitu marah lalu abis itu setelah uh, keluar boleh kita maafkan dan itu biasanya nggak bisa sekali dua kali kalau misalkan memang sudah terlalu lama gitu dan tadi benar kata Mbak Mira ini trauma apa jadi berarti kan kalau trauma ada krisis fitrah nih gitu ya nah krisis fitrah yang mana gitu apakah yang berkasih sayang ataukah yang mana gitu nah itu harus jelas juga karena solusi fitrahnya bisa berbeda gitu. Terus lalu tadi ya bisa dengan cara memaafkan gitu ya. Memaafkan itu bukan berarti kita memaafkan orangnya, tapi kita memaafkan orang untuk lebih ke supaya kitanya bisa hidup gitu ya. Bisa lebih leluasa atau bahagia atau bisa memberi energi positif kepada orang lain gitu. Itu kan insting ya, dimana
Insting itu dia baru bisa bahagia ketika energinya tadi rela berkorbannya dia gitu ya, menolong orang dia tadi gitu ya, itu dialirkan gitu. Nah, kalau kita masih menyimpan dendam, berarti kan ada sumbatan tuh kan. Nah, sumbatan ini kan harus dikeluarkan. Nah, tadi bisa dengan cara tadi sebelum tidur gitu atau sebelum memulai aktivitas, bisa mulai dengan afirmasi-afirmasi positif yang kira-kira bisa memberikan energi yang positif ke dalam dirinya orang insting gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fadila untuk tanggapannya dan juga, beberapa pengalaman yang juga Mira dengar Bu Fadila dari beberapa orang insting katanya kalau misalnya sakit tapi ketemu atau bersilaturahmi lagi dengan orang lama justru penyakitnya justru bisa Sembuh. hilang ya Bu Iya. Fadila, sembuh ya, benar ya Bu Nah, Fadila? itu saya pernah sih, jadi kayak saya lagi sakit, maksudnya sakitnya bener-bener kayak pusing gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayaknya apa, terus tiba-tiba banyak yang ngejenguk nih gitu ya, banyak yang datang. Nah, somehow gitu kayak tiba-tiba, "Ih, kok lebih enak ya badannya?" Gitu. Dan itu nggak sekali 2 kali, makanya kayak kadang-kadang dulu dulu tuh saya nggak suka kalau sakit ada yang jenguk gitu, kayak menurut saya tuh ngerepotin gitu ya, saya harus, apa namanya, siap-siap dulu tapi sekarang kayak kalau ada yang ngejenguk tuh kayak jadi seneng gitu, oh ternyata dia tuh memberikan energi yang positif gitu, dan itu kita balasnya juga positif gitu. Dan begitupun jadi setelah tahu Stephen, jadi sekarang kayak kalau ada orang sakit ya saya datengin, itu mungkin ajang saya buat silaturahmi gitu, saya tanya, "Kenapa?" Gitu. Jadi, tadi yang dulunya awalnya kayak, apa namanya, saya nggak terlalu perhatiin gitu ya. Nah, sekarang jadi mulai lebih perhatian sama orang gitu, terutama ketika dia sakit gitu, apa gitu. Justru perubahannya lebih besar ya ketika, Bu Fadila dikunjungi atau dijenguk, sama Ya, teman-teman atau betul. orang-orang lama. Mungkin dulu mikirnya kayak gini ya Bu Fadila, kalau misalnya ada yang mau ngejenguk tapi kita, seperti terbebani, "Aduh kayaknya aku harus nyiapin ini, nyiapin itu Iya, untuk yang bener. menjenguk," begitu ya Bu Fadila ya? Tapi ternyata ketika, seorang insting memberikan, hal-hal seperti itu justru bukannya semakin berat, malahan semakin mengurangi rasa sakit. Mhm, Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak, Ibu ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dari Bu Fadila juga yang sebagai seorang insting. Oke, mhm. baik. Terima kasih Bu Fadila untuk Iya, tanggapannya. sama-sama. Mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Bu Ami. Terima kasih juga Bu Ami atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini dari Bapak Ibu nggak ada yang mau interaktif kah? Nggak ada yang mau bertanya, sharing ya? Bisa open mic ataupun open cam ya, silakan. Mira juga masih menunggu. Tapi kita bacakan dulu ya, ini pertanyaan selanjutnya dari room chat. Ada pertanyaan dari Pak Agung Permadi. Pertanyaannya, "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." "Boleh minta, bahan materinya Bu? Kami sebagai orang tua belum melakukan tes Tiffin. Siapa tahu ke depannya kami tes, jadi bisa mengetahui cara parenting anak kami yang insting." Oke, baik. Untuk Pak Agung ya, mudah-mudahan setiap Zoominar Brainity Talk, rutin ya, itu selalu di-upload di YouTube, Stephen Brain. Nama YouTube-nya itu Official Stephen Brain. Mira bantu ketik mungkin ya dari, room chat Zoom. Sebentar. Nah, nama YouTube-nya, Official Stephen Brain. Nah, ini, eee sudah banyak ya record-record Zoom atau rekaman-rekaman Zoom Brainity Talk yang mungkin Bapak Ibu sudah, bisa mendengarkan, bisa sambil nyetir, sambil masak, atau sambil apapun ya, sambil mendengarkan Zoominar Brainity Talk. Jadi tetap, bisa dikonsumsi secara publik ya. Jadi mudah-mudahan semua ilmu-ilmu yang sudah di-sharing-kan oleh para promotor Stephen Brain itu tetap, bisa tersalurkan untuk Bapak Ibu agar bisa lebih bermanfaat lagi. Oke, begitu ya untuk Pak Agung. Selanjutnya, Mbak Mira kelewat pertanyaan dari Bu Ami. Tadi pertanyaan Bu Ami Ini sudah udah kita jawab. Iya, dijawab sih. sudah dijawab Bu Mutia. Itu pertanyaan tentang insting ya. Oke. Oke, dengan senang hati Bu Mutia. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Ibu Leli
Sherly Arya, Bu Sherly ya, Bu Sherly promotor. Nah, ini kita skip dulu ya, Bu Sherly ya. Tadi seperti, beberapa rules, ada 4 rules yang Mira sampaikan ya, di rules yang terakhir khusus untuk Bapak Ibu promotor ya, pertanyaannya kita skip dulu ya. Jadi bukan berarti kita nggak bacakan, kita tetap bacakan, tapi kita prioritaskan dulu untuk pertanyaan dari Bapak Ibu peserta Brainity Talk yang sudah tes Stephen ya, di luar dari promotor, Stephen Brain ataupun promotor dari cabang lain. Nah, untuk khusus promotor Stephen Brain sudah menyediakan, program inspirasi pagi dari hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang dan dibersamai secara bergantian oleh Solver Ferry dan juga Coach Erdian untuk Bapak Ibu sharing, diskusi, tanya jawab apapun itu ya. Bahkan, mau sharing private dengan Solver Ferry ataupun Coach Erdian, itu juga boleh ya Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut lagi. Kalau begitu ini Mira skip dulu, mohon maaf ya Bu Sherly sebelumnya. Mira akan bantu bacakan terlebih dahulu untuk tambahan pertanyaan ya dari Bu Ayu Rias. Oke, ini kita bacakan lagi tambahan pertanyaannya. Mira bantu bacakan, Bu mau nanya lagi satu, anak saya susah sekali disuruh membaca, apalagi panjang lebar. Bacaan yang panjang lebar sulit sekali dipahami. Gimana solusinya itu ya Bu? Terima kasih. Tadi Bu Ayu Rias untuk pertanyaannya anaknya insting ya usia 7 tahun. Oke, silahkan Bu Fadilah tanggapannya. Oke, insting usia 7 tahun, susah sekali disuruh membaca, apalagi membaca bacaan yang lebar dan panjang. Tadi ya karena insting mungkin dia itu apa ya, cara belajarnya itu yang penting responnya itu cepat gitu ya. Dia pengennya yang cepat-cepat biasanya, yang nggak terlalu lama gitu ya, atau yang ada manfaatnya sama orang lain. Nah, jadi mungkin bacaan-bacaannya ini yang bisa ada relasinya sama orang lain gitu. Misalnya ngebacain adiknya atau ngebacain siapanya gitu ya. Tapi jadi dijadikan karena ini udah 7 tahun ya, dijadikan jadwal rutinitas gitu ya. Jadi memang masing-masing kita misalkan harus membacakan apa gitu ya. Jadi diinikan dengan ini apa namanya tadi dan tidak boleh ada pressure-nya gitu. Jadi ibaratnya kalau insting tuh cara belajarnya itu lebih senang ditemenin atau bisa juga dia membaca dan memberikan rangkuman. Jadi dia baca nih, nanti kamu kasih tahu apa yang kamu sudah mengerti dari ini gitu. Nah, artinya kan dia membaca tuh, bukan dibaca kayak hanya dibaca saja. Mungkin dia menganggap itu panjang, tapi coba dicari kesimpulannya gitu. Jadi dari bacaan tersebut itu tentang apa sih gitu. Boleh nggak kamu kasih tahu? Kamu baca dulu, nanti kamu ceritakan gitu. Simpulkan, ambil hikmahnya dari bacaan tadi gitu. Oke, baik terima kasih Bu Fadila untuk tanggapannya. Nah, Bu Ayu sudah memberikan reaction ya, reaction jempol artinya sudah puas dengan jawabannya. Oke, terima kasih, Bu Ayu untuk tambahan pertanyaannya ya, dan mudah-mudahan alhamdulillah sudah menjawab ya untuk anak insting. Oke, baik kita bacakan lagi ya Bapak Ibu, ini, baru masuk pertanyaan dari Pak Reski Aprianti. Nah, Bapak atau Ibu ya, mohon maaf ini. Oke, Mira bantu bacakan pertanyaannya, gimana cara ngajarin anak 3 oke, baik Bu. Oke, mohon maaf tadi sebelumnya Mira panggil Bapak ya. Oke, pertanyaannya gimana caranya ngajarin anak usia 3,5 tahun insting, soalnya susah untuk menangkap dan memahami. Soal membaca, mengenal warna dan angka. Anak usia 3,5 tahun. Baiklah, kita akan dengarkan ya tanggapan dari Bu Fadila. Silakan Bu Fadila tanggapannya. Oke. Nah, insting itu kan kalau misalkan apa love language-nya mungkin quality time gitu ya. Yang penting tadi selama dia belajar di dalam suasana yang damai, tidak ada konflik, tidak ada pressure gitu ya. Jadi apalagi anaknya masih umur 3,5 tahun, di mana di masa ini gitu ya,
fungsi otak neokorteksnya itu belum berkembang sempurna gitu. Jadi untuk dia memahami itu masih agak sulit untuk anak seusia itu ya, di mana dia tadi masih di tahap berpikir yang imajinasi gitu ya, main-main gitu. Nah, jadi bisa mulai dengan pertama tidak dipaksakan, yang kedua dari inisiatif ini orang tuanya apa ya MK-nya. Jadi bisa distimuli dari MK orang tuanya nih gitu. Misalkan intuiting, kita kasih space belajar untuk dia mengenal warna lewat misalkan jalan-jalan atau trip kemana gitu yang banyak warna. Yang dimana itu tidak ada pressure untuk dia harus bisa gitu. Jadi kayak main tebak-tebakan gitu, dibikin jadi seperti bermain gitu. Karena pertama usianya masih 3,5 tahun. Yang kedua, anak insting itu ketika ada keharusan yang di pressure, apalagi di umur segini, yang tadi ya di usia yang belum bisa menerima aturan-aturan atau sesuatu yang dipaksakan, itu tadi akan lebih sulit. Ini saya mungkin cerita pengalaman anak saya feeling sih. Tapi bagaimana kami tidak memaksakan dia untuk cepat bisa baca gitu ya. Bahkan saya tiba-tiba nih anak bisa baca sendiri gitu. Nggak tahu dari mana tiba-tiba si anak ini bisa membaca teks WhatsApp. Jadi ketika saya lagi ngetik WhatsApp, nah dia tuh bisa baca. Padahal saya nggak pernah ngajarin dia bahasa baca. Tapi tadi itu kita karena dia masih di tahap umur 3,5 tahun ya, di mana tadi tahap berpikirnya masih dalam imajinasi, bermain-main, itu lewat dongeng, bacaan-bacaan, ada warna kita sebut warnanya, lalu sebutin warnanya apa, kayak gitu. Jadi teknik mengajarnya seperti kayak dibarengin dengan orang tuanya atau lagi ibunya untuk mengikat tadi tekanan kekuatan batinnya bersama anaknya. Jadi mungkin kalau dari saya bisa pertama suasana belajarnya itu tidak ada keharusan atau ketika si anak sudah mulai jenuh atau si anak sudah mulai merengek lah, tidak menarik lagi, itu kita harus ganti suasana lah. Tuh. Pertama itu. Terus yang kedua, memang di umur segitu dia belum bisa menangkap atau memahami gitu ya. Otak neokorteknya memang belum sempurna gitu. Baru sempurna di umur 7 tahun. Makanya kenapa masuk SD itu di usia segitu, karena tadi baru bisa memahami gitu. Jadi pelan-pelan aja, tidak perlu bersaing dengan apapun, nanti juga bisa sendiri sih kalau kata aku. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fadila tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Reski. Terima kasih Ibu Reski atas pertanyaannya. Kita langsung lanjut ya Bapak Ibu karena waktunya tinggal sedikit lagi, kita langsung lanjut. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir di sesi Brainy Talk Instinct pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Ibu Almira. Nah, pertanyaannya izin bertanya, bagaimana memotivasi anak insting usia 4 tahun untuk sekolah TKA bagi orang tua sensing introvert. Nah, ini I-nya mungkin Mira boleh koreksi, I-nya diganti menjadi I kecil ya Bu Almira ya. Oke. Nah, kemudian sempat pernah saya tanyakan mengapa salah satunya karena Miss-nya sedikit bernada tinggi, tidak suka aturan, merasa capek. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Almira untuk pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Fadila. Silakan Bu Fadila tanggapannya. Oke, kenapa anak usia 4 tahun belum mau sekolah? Sebenarnya itu di usia yang wajar sih. Biasanya anak insting sama feeling itu di usia dini, dia itu belum mau sekolah. Anak saya aja yang feeling dia baru rajin ke sekolah itu ketika dia udah usia mau 6 tahun lah, 5-6 tahun lah gitu ya. Jadi memang di usianya di situ dia belum pengen, apalagi insting ya. Dulu kalau saya ngeliat ke belakang, saya pun insting masih dianterin sama ibu saya ke sekolah karena saya nggak mau ke sekolah sampai kelas umur 5 SD gitu ya. Baru ibaratnya
bisa ditinggalin gitu ya, itu mungkin umur udah mau kelas 6 lah gitu, udah beranilah naik jemputan apa segala macam. Nah, tapi tadi sebelumnya, nah ini bisa dicek apakah tadi dia nemu nggak nih nyamannya, karena buat insting itu penting, nyamanan gitu, misalnya rada tinggi itu juga bisa ini. Jadi kalau saya boleh saranin adalah cari lingkungan yang membuat si anak insting ini nyaman lah, ibaratnya dari tadi mungkin misalnya kalau di TK-nya kebanyakan aturan apa segala macam, di mana fitrahnya anak umur segitu belum bisa taat aturan, itu akan mengganggu sekali untuk si anak insting ini gitu. Jadi akan efeknya ya dia akan terlihat malas ke sekolah gitu kan. Apa namanya, nggak mau ke sekolah, apalagi gurunya nada tinggi, belum lagi misalkan ada temennya yang ngejek apa segala macam. Nah itu tuh sangat berpengaruh sih gitu ya. Jadi di masa awal-awal itu penting buat si orang tua memilih lingkungan gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya kan nggak ada keharusan, jadi jangan sampai dia itu disekolahkan dia belum siap. Takutnya kita menambahkan trauma-trauma kepada si anak ini gitu. Padahal di usia tersebut, di mana dia itu seharusnya lebih dekat dengan keluarganya, orang tuanya gitu. Jadi kalau misalkan tadi si anaknya nggak mau sekolah, ya balik lagi kalau orang saya sensing dan thinking itu nggak ada masalah lah kalau disekolahin dari sejak dini gitu ya, karena mereka lebih mudah untuk mengikuti aturan apa segala macam. Tapi untuk MK tadi ya, feeling dan insting itu saya sendiri dulu mengalami kesulitan untuk sekolah di apa namanya di usia dini, sama saya lihat anak saya juga yang feeling gitu tadi. Dan kita sebagai orang tua itu gimana caranya menyamankan si anak atau moodnya lah gitu ya. Eh, apa namanya untuk tetap ini kayak misalkan nanti kalau misalkan kamu nggak nyaman boleh pulang gitu. Jadi pertama mungkin kayak gitu. Misalkan kamu coba dulu deh ke sekolah. Kalau nggak suka, nanti mama tungguin. Kalau mau pengen pulang, kita pulang. Awal-awal mungkin kayak gitu dulu gitu ya. Jadi lama-lama dibangun tuh kepercayaan si anaknya untuk nggak apa-apa loh, gitu. Miss-nya nggak jahat loh, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pertamanya ditemenin. Pokoknya kita jangan tinggalin dulu sampai eh, ini sampai si anak tuh bener-bener pede lah gitu. Mungkin kayak gitu bisa mulai dari kayak gitu, atau ya misalkan emang bener-bener nggak bisa atau mengganggu ya cari sekolah lain yang bisa indikan lingkungannya dia, karena tadi kalau misalkan kita taruh anak di umur segitu dengan lingkungan yang tadi ya insting itu kan butuh kenyamanan gitu ya, tidak ada konflik, damai apa segala macam untuk dia berkembang. Nah kalau kita ditaruh di lingkungan yang kurang sesuai dengan fitrahnya, dengan potensi bakatnya, nah itu akan ada efeknya di usia dia nanti pas mau masuk usia 7 atau sampai 10 tahun. Biasanya ada itu. Jadi transisinya atau fitrahnya itu tidak terpenuh. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fadila untuk tanggapannya. Mudah-mudahan menjawab ya atas pertanyaan Bu Almira sebagai pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Almira atas pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah semua pertanyaan terselesaikan ya malam hari ini, kecuali tadi ada Bu Sherly ya, Bu Lely tadi, belum sempat terjawab ya, mohon maaf ya Bu Lely. Kita, masih bisa, sharing ya dari Inspirasi Pagi, jangan khawatir, oke? Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya ya, mungkin sebagai penutup Bu Fadila, apakah ada closing statement tentang insting yang, akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini tentang insting? Silakan Bu Fadila. Ya, sebenarnya kuncinya dari orang insting itu dia kan
mudah untuk beradaptasi, mudah untuk bahagia gitu. Tapi yang tadi, balik lagi ke dalam, dia tidak menyukai konflik, dia suka dengan kedamaian. Nah, jadi misalkan untuk, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak insting gitu ya, hal-hal yang itu yang perlu jadikan prioritas gitu. Jadi, eee seperti itu sebenarnya kalau kita udah tahu kuncinya sih mudah aja untuk kita membesarkan anak insting tadi gitu. Tadi ya karena dia mempunyai salah satunya mempunyai kelebihan untuk gampang beradaptasi gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih, izin sepertinya sudah bisa Mira tutup ya, Bu Fadila ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih, kepada Bu Fadila, Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya, sekaligus menyampaikan materi yang sangat luar biasa, sangat detail tentang parenting insting pada malam hari ini dengan sangat baik dan juga sangat jelas dan juga alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar dan tentunya terima kasih banyak juga untuk, Bapak, Ibu, dan teman-teman sobat Brainity Talk tidak lupa yang sudah mengikuti event Brainity Talk khususnya pada malam hari ini maupun di malam-malam sebelumnya ya. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event ataupun di acara Stephen Brand lainnya termasuk insya Allah kita, masih diberikan umur, kesempatan, dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul kembali di Brainity Talk selanjutnya di hari Rabu, pekan depan ya dengan tema sensing, dan juga tentunya, Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brand yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk malam hari ini, sekaligus menemani Bu Fadila dengan tema insting pada malam hari ini. Tentunya Bapak Ibu kesempurnaan hanya milik Allah, Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Fadila memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri sekali lagi Bapak Ibu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Brainity Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Kami pamit undur diri Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu Fadila untuk waktunya pada malam hari ini.